dulu Kak Fani. Oke, udah kelihatan kan? Udah, oke. Kita mau mulai ibadah kita hari ini ya, adik-adik ya. Sebelumnya kita sapa dulu lagi kali ya, Kak Fani ya. Ya, benar. Halo adik-adik semua. Selamat sore. Lah, nggak ada yang jawab. Nggak ada yang nih, jawab. gimana? Masih belum semangat kayaknya, padahal udah mau mulai nih kita. Iya, Masih di-unmute di-mute dulu mungkin, boleh. ya. Dibuka dulu mikrofonnya. Selamat sore adik-adik. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Wah, udah banyak nih Kak, udah hampir 2.000 Iya. orang yang Us. bilang selamat sore. Udah semangat nih kayaknya. Wah, Iya. Ya. luar biasa. Apa kabar adik-adik semua? Sehat kan? Luar biasa. Wih, luar biasa ya, Cia. Luar biasa. Yeah. Oke, semangat ya kita Puji buat Tuhan. ibadah hari ini ya. Sana. Semangat, oke. Ibadah hari ini akan bertemakan Amos Carilah Tuhan yang diambil dari Amos 5 ayat 4 sampai 6. Nah, sebelum ibadah ada peraturannya nih Kak Naina nih. Iya, betul. Nah, sebelum ibadah kita mau mempersiapkan diri dulu. Kita akan mempersiapkan hati kita, terus kita mau pakai baju yang sopan dan rapi ya adik-adik ya. Nanti adik-adik juga diharapkan duduk dengan baik dan menyalakan kameranya. Juga menonaktifkan mikrofonnya kecuali dibutuhkan untuk unmute. Nanti juga adik-adik gak boleh sambil jalan-jalan, gak boleh sambil makan. Pokoknya kita mau fokus ibadah hari ini ya. Kita mau memuji Tuhan dengan semangat dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ini kembali diingetin lagi nih, buat adik-adik yang belum diubah namanya, boleh diubah, ditambahin kelasnya ya. Tuh, bayi sampai TKB itu balita, terus kelas 1 sampai 3 itu ada Pratama, terus Madya itu 4 sampai 6 SD, dan Taruna itu 7 sampai 8 SMP. Boleh dilihat di chatroomnya ya. Oke deh. Udah siap ya adik-adik semua ya? Nah, sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Doa akan dipimpin oleh Elang. Silahkan Elang. Teman-teman, marilah kita berdoa. Tuhan, berkatilah ibadah kali ini agar ibadah kali ini berjalan dengan lancar. Dan berkatilah agar kami dapat memahami firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Amin. Terima Terima kasih, kasih, Elang. Oke, selanjutnya, kita akan nyanyi nih. Kakak yakin banget pasti adik-adik sekarang lagi seneng kan? Adik-adik semua sukacita kan buat ibadah hari ini. Yuk, supaya kita tambah sukacita lagi, kita mau nyanyiin Ku Masuki Gerbangnya. Nyanyi semua ya. Halamannya dengan pujian.
adik-adik, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, firman Tuhan kali ini akan pisah kelas ya. Untuk kelas balita akan dibawakan oleh Ibu Siwi dan Kak Fani. Untuk kelas pertama akan dibawakan oleh Ibu Tari dan Kaneina. Untuk kelas madya akan dibawakan Ibu Adelina. Nah, untuk kelas taruna, ini kali ini spesial nih Kaneina. Karena hari ini yang akan membawakan di kelas taruna yaitu Ibu Yuli. Ibu Yuli ini adalah salah satu GSM dari GKP Palalangon. Nah, untuk lebih kenal lagi, biar semuanya kenal, Kakak mau minta Ibu Yuli untuk memperkenalkan diri. Silahkan Ibu. Oke, terima kasih Kakak. Selamat sore anak-anak. Selamat sore, Kak. Ya, Selamat sore, Kak. selamat sore. Baik. Iya. Senang nggak hari ini? Tenang. Oke, sebelum kita bercerita, kita akan berkenalan dulu. Nama kakak, Kak Yuli. Nah, Kak Yuli hari ini didampingi sama Kak Meli. Nanti akan bercerita Kak Meli. Nah, nanti tapi adik-adik harus mempersiapkan dulu Alkitabnya ya. Dengarkan dengan baik, nanti ada aktivitasnya. Nah, nanti setelah ini kita akan perkenalan dengan Kak Meli. Silakan Kak Meli. Ya, halo semuanya. Halo. Halo. Halo, selamat sore Kakak. Tadi udah disebutin ya, sama Kakak Kak Meli. Nah, sebentar kita sama dengarkan cerita firman Tuhan, tapi satu pesan Meli buat adik-adik di buku catatan dan juga pulpen ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Yuli, Kak Meli. Kita tinggal tunggu breakout room-nya ya, Kak ya. Iya. Ya, sekali lagi shalom. Shalom kakak. Ya, sekarang sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Ini yang kelas taruna udah masuk semua belum? Sepertinya udah kak. Udah ya. Oke, kalau gitu kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan sore hari ini, di mana kami, anak-anak-Mu, boleh berkumpul secara virtual untuk melakukan ibadah sekolah minggu. Dan saat ini, tiba bagi kami waktu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami, agar pesan Tuhan hari ini benar-benar boleh kami terima dan boleh kami lakukan dalam hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Hamba memohon supaya Tuhan juga memberikan sinyal yang baik agar semuanya boleh berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, sekarang kita mau membuka firman Tuhan kita dari Amos pasal yang ke-5 ayat yang ke-4 sampai yang ke-6.
Oke, adik-adik udah bisa buka Alkitabnya? Sudah, Kak, sudah terlihat. Oke, sudah. Baik. Boleh satu orang membacakan Amos pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-4 sampai yang ke-6. Ini di slide-nya salah ketik ya. Satu orang boleh membantu Kameli untuk membacakan dari Amos pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-6. Ayatnya yang ke-4 sampai yang ke-6. Mungkin Selma bisa membantu, Selma. Oke, Kak. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Beersheba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Baik, terima kasih. Nah, tema kita pada sore hari ini yaitu carilah Tuhan. Nah, sebelumnya adik-adik, ini slide-nya nggak jalan. Oke, nah udah kelihatan ya. Kita mau kenalan dulu nih sama satu tokoh yang disebutkan di dalam bacaan ini, yaitu namanya Nabi Amos. Nah, Nabi Amos ini, dia tempat asalnya itu kampungnya disebut Tekoa. Nah, si Nabi Amos ini, dia bekerja sehari-harinya itu sebagai peternak dan pemungut buah ara. Tetapi satu kali Tuhan Allah itu panggil si peternak ini, si pemungut buah ara ini, yang namanya Amos. Amos, kamu harus menjalankan satu perintah Tuhan, yaitu pergi berbicara kepada bangsa Israel. Nah, jadi Nabi Amos ini diutus Tuhan untuk bertemu dengan bangsa Israel. Nah, ini dia gambarnya ya. Waktu itu, bangsa Israel ini sedang dalam keadaan yang menyedihkan hati Tuhan. Karena mereka menyembah nih yang namanya berhala. Mereka tidak takut sama Tuhan. Mereka mengikuti ala-ala lain, mereka menyembah ala-ala yang lain, mereka menyembah patung. Oleh karena itu, itulah alasan kenapa Tuhan harus mengirim Nabi Amos untuk menegur bangsa Israel, supaya bangsa Israel dikasih peringatan nih, biar mereka tidak lagi menyembah sama ala-ala yang lain atau ilah-ilah yang lain. Nah, tadi teman kita sudah membaca ada 3 tempat yang disebutkan ya. Yang pertama disebut dengan apa? Betel. Lalu yang kedua ada Gilgal. Kemudian yang ketiga ada Beersheba. Namanya Beersheba ya, bukan Betsheba, itu beda. Jadi kalau Beersheba ini nama tempat, kalau Betsheba itu nama orang ya, nama istri dari Uriah yang waktu itu juga menjadi istri Raja Daud. Jadi ini bukan Betsheba yang dimaksud, tapi Beersheba ya. Adik-adik bisa lihat perbedaannya. Nah, 3 tempat ini disebutkan tadi dalam bacaan kita, Betel,
Gilgal, dan Beersheba. Ada apa kira-kira dengan tempat-tempat ini? Nah, adik-adik tahu pada zaman itu, zaman dulu, waktu zaman bangsa Israel, itu mereka tidak beribadah seperti kita di gereja, atau kita sekarang ibadahnya masing-masing di rumah. Nah, seperti orang Kristen yang punya tempat ibadah, punya gedung gitu, gereja. Nah, dulu mereka membangun mezbah, ya, di mana mereka membangun kemah dan rumah Tuhan, lalu mereka beribadah di situ. Ini salah satunya. Ya, ada Betel. Nah, kemudian ada Gilgal dan juga ada Beersheba. Tetapi Tuhan bilang apa? Kamu jangan cari Betel, kamu jangan cari Gilgal, kamu jangan cari Beersheba. Atau kalau bahasa sekarangnya, kamu jangan cuma cari gereja. Nah, karena Tuhan itu merasa sedih, mereka ini nih masih menyembah berhala. Mereka menyembah berhala, lalu mereka juga datang ke tempat-tempat beribadah kepada Tuhan. Jadi hatinya itu setengah-setengah. Hatinya itu kalau mereka datang beribadah ke tempat ini, mereka menjadi orang yang baik, orang yang takut akan Tuhan. Tapi setelah pulang, mereka pulang mempersembahkan korban dari tempat-tempat ini, mereka balik lagi nih berbuat dosa, menyembah lagi patung yang membuat hati Tuhan sedih. Jadi, bangsa Israel itu kelihatan seperti orang munafik. Kalau di tempat ini mereka menyembah Tuhan, tapi kalau kembali lagi mereka jatuh lagi dalam dosa. Mereka menyembah yang namanya berhala. Nah, kalau kita lihat kira-kira seperti inilah hati bangsa Israel ya. Sikap bangsa Israel adalah gambaran dari sikap yang munafik. Seperti ini ya. Ini buah apa ya? Jambu air ya. Jambu air. Jambu air. Jambu air kok kelihatannya di dalamnya itu mulus. Di luarnya mulus, tapi di dalamnya ternyata busuk. Nah, ini kan sama seperti bangsa Israel. Kelihatan di luarnya mereka ke Gilgal, mereka ke Beersheba, mereka pergi ke Betel, beribadah sama Tuhan. Tapi dalam hati mereka itu hatinya tidak sama Tuhan, hatinya pergi menyembah ala-ala yang lain. Nah, atau seperti ini juga, ya, gambaran munafik. Kelihatannya di depan, ya, adik-adik melihat gambar ini, di depan sepertinya senyum, mereka salaman kepada orang lain. Tetapi di belakangnya mereka membawa pisau, artinya di depan mereka kelihatan baik, tetapi di belakang mereka hatinya itu amat sangat jahat. Nah, atau seperti ini nih, ya, mereka berbuat baik hanya untuk biar bisa diposting. Nah, kira-kira seperti itulah bangsa Israel pada waktu itu. Makanya Tuhan menyuruh Nabi Amos dari Tekoa untuk datang menegur bangsa Israel tadi. Ya, jangan kamu di depan saya kalian baik, kalian menyembah Tuhan, tetapi nyatanya di belakang kalian juga penyembah patung, kalian jatuh dalam dosa. Nah, adik-adik, tema kita pada hari ini tentang carilah Tuhan. Kira-kira ada yang merasa dirinya sama seperti orang Israel? Oh, waktu di gereja, ya ini gambar gereja ya. Waktu di gereja dia senang memuji Tuhan. Dia rajin berdoa, tidak pernah alpa ke gereja. Baik itu gerejanya ibadahnya secara offline ataupun secara online. Rajin membaca Alkitab, rajin menghafal ayat hafalan. Pokoknya kalau di tempat ibadah, wah, angkat jempol. Ibu guru sekolah minggunya sangat senang. Anaknya sangat-sangat baik. Nah, seperti itu. Tetapi, gimana nih kalau kehidupannya di sekolah? Oh, ternyata pulang dari gereja, dia baiknya cuma di gereja. Tapi waktu dia masuk ke sekolah, nah adik-adik lihat ini, gambar apa kira-kira? Ada yang menyontek saat ujian atau saat ulangan.
Nih, siapa nih? Rajin ke gereja, rajin menghafal ayat hafalan, rajin membuat aktivitas. Tapi setelah sampai di sekolah, pulang dari gereja, wah, jadi anak yang menyedihkan hati Tuhan. Menyontek saat ujian, atau mencuri di kantin. Nah, ke ibu kantinnya, bayarnya 1, tapi ambilnya 2. Nah, itu kan sikap hati yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Atau ini nih, gambar yang satu ini. Korupsi uang SPP. Ya. Mak, harus bayar uang SPP 100.000. Tahu-taunya dari sekolah hanya 50.000 dikorupsi. Lalu berkelahi. Ya, suka berantem di sekolah. Mau adu siapa yang paling jago. Nah, ini sikap hati yang kadang-kadang kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, walaupun di gereja kita kelihatannya rajin. Senang memuji Tuhan, rajin berdoa, tidak pernah alpa, mau ibadahnya Zoom, mau ibadahnya offline, selalu hadir. Tetapi di sekolah, wah, hati Tuhan sedih melihat sikap anak-anak seperti ini. Nah, atau ketika di rumah, ada yang, siapa nih? Seperti gambar pertama ini. Ketika di rumah, dia bermain gadget sampai lupa waktu, main game. Kalau sudah ketemu HP, bermain Mobile Legend, main apa lagi? Free Fire, wah lupa, pokoknya mama suruh bantu A, bantu B, nggak mau. Pokoknya kerja saja, bermain game saja. Atau bertengkar dengan kakak atau adik ketika di rumah. Melawan orang tua, nah seperti ini, membuat mama papanya marah, tidak jujur, malas membantu orang tua. Nah, di sini adik-adik kita melihat bahwa ada perbedaan kehidupan ketika ada di dalam gereja dengan waktu berada di luar gereja. Ketika di dalam gereja, kita kelihatannya seperti orang baik. Sama seperti orang Israel tadi. Mereka datang ke Gilgal, mereka datang ke Bersheba, mereka datang ke Betel. Tetapi mereka masih menyembah berhala ketika pulang. Nah, itu mendukakan hati Tuhan. Kadang-kadang kita juga banyak meniru sikap hati bangsa Israel. Di gereja kita sangat baik, tetapi ketika di sekolah kita melakukan semua ini. Ketika di rumah kita melakukan semua ini. Nah, itu sangat menyedihkan hati Tuhan. Tetapi yang Tuhan mau apa dari kita sebagai anak-anak Tuhan? Hati yang mau mencari Tuhan Yesus dimanapun dan kapanpun. Tidak mengenal tempat. Baik itu di gereja, baik itu di sekolah, baik itu di rumah, semuanya harus selaras dengan apa yang Tuhan mau. Jangan di gereja kelihatan baik, seperti malaikat, lalu di sekolah dan di rumah, wah seperti iblis punya tanduk gitu ya, menyedihkan hati Tuhan. Tetapi ketika saat ini Tuhan memberikan satu pesan melalui Nabi Amos, dia mengatakan bahwa kita harus mencari Tuhan dimanapun dan kapanpun. Ya adik-adik siap mencari Tuhan dimanapun dan kapanpun, tidak hanya ketika di gereja, atau hanya ketika waktu beribadah. Ya, sekarang boleh open mic-nya. Apakah adik-adik siap untuk mencari Tuhan tidak hanya di gereja, tetapi di sekolah, di rumah, di lingkungan tempat kita tinggal? Siap. Siap, ya bagus. Ya, ada lagi? Hanya satu orang? Bersedia menjadi anak-anak Tuhan yang mencari Tuhan?
Siap, Kak. Siap. Ya, Sharon Priscilia. Terima kasih. Ya, Tuhan yang melihat hati kita, ya. Jadi kita tidak menjadi anak-anak yang munafik seperti bangsa Israel, tetapi dari segi kehidupan kita, kita mencari Tuhan dimanapun dan kapanpun. Baik itu di sekolah, di rumah, maupun di tempat kita beribadah. Nah, hari ini ada aktivitas nih, yaitu membuat jurnal mencari Tuhan. Nah, tadi semuanya Kak Meli sudah bilang ya, untuk menyiapkan buku catatan dan juga pulpen, alat tulis, supaya bisa membuat aktivitas ini. Nah, tapi sebelumnya itu Kak Meli mau jelaskan dulu, di sini ada 5 kolom. Yang pertama, kolom untuk nomor, lalu hari dan tanggal, kemudian aktivitas yang mendekatkan diri kepada Allah. Lalu kolom yang keempat, perbuatan baik yang dilakukan, lalu kemudian nanti ada paraf dari orang tua. Nah, ini dibuat untuk jurnal aktivitas selama 1 minggu ke depan. Jadi nanti guru sekolah minggumu akan menanyakan lagi ketika minggu berikutnya, hari Minggu yang akan datang. Nah, bagaimana cara mengisinya? Yang pertama, di kolom pertama ada nomor, ya. Lalu kolom yang berikut hari dan tanggal dicantumkan. Kira-kira mulai kapan nih? Mulai besok tanggal 14 Februari 2022. Lalu aktivitas yang mendekatkan diri kepada Allah ini berkaitan dengan aktivitas kita dengan Tuhan. Jadi hubungan pribadi kita dengan Tuhan, ya. Untuk kolom pertama ini hanya secara pribadi saja. Ini dilakukan secara pribadi. Misalnya berdoa setelah bangun tidur atau renungan pagi di sekolah. Ini hal-hal yang berkaitan dengan hubungan dengan Tuhan, ya. Untuk aktivitas mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan untuk kolom perbuatan baik yang dilakukan adalah apa yang kita lakukan untuk orang lain. Paham ya adik-adik sampai di sini? Jadi untuk kolom ketiga itu aktivitas rohani yang kita lakukan supaya kita semakin dekat dengan Tuhan. Kemudian di kolom yang kedua, kolom yang keempat, yaitu perbuatan baik yang kita lakukan untuk orang lain. Lalu kemudian terakhir ada paraf orang tua. Nah, di sini untuk aktivitas mendekatkan diri kepada Allah, contohnya ada 4. Misalnya, berdoa setelah bangun tidur, lalu renungan pagi di sekolah, bernyanyi, membaca Alkitab, berdoa, lalu berdoa sebelum makan, atau berdoa bersama keluarga. Semua hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas rohani. Nah, kemudian yang kolom perbuatan baik yang dilakukan adalah contoh, mengajari adik. Kedua, menolong papa mengambilkan minum. Ketiga, menolong ibu menyiapkan makanan. Nah, setelah kamu tulis mengisi keempat kolom ini, mintalah paraf dari orang tuamu, supaya orang tuamu tahu, oh anak saya sudah mengerjakan ini. Nah, seperti itu ya. Nanti hari berikutnya sama, dibuat lagi di bawah sini. Hari kedua, Selasa 15 Februari 2022. Aktivitas apa lagi yang kita lakukan untuk mendekatkan diri pada Tuhan? Lalu perbuatan baik apa yang sudah dilakukan kepada orang lain? Ya, tidak terbatas ini. Kepada temanmu di sekolah, kalau kamu lagi sekolah tatap muka, atau perbuatan baik di dalam rumah atau di lingkungan siapa saja yang pernah kamu tolong. Seperti itu, ya. Kemudian mintalah tanda tangan atau paraf dari papa atau mamamu. Seperti itu. Nah, adik-adik ada kesempatan untuk menuliskan dulu, membuat kolomnya supaya nanti hari-hari berikutnya mulai besok sampai hari Minggu di depan kamu bisa mengisi aktivitasmu. Ya. Nah, sampai di sini kira-kira adik-adik untuk aktivitasnya apakah jelas atau ada pertanyaan? Jelas, Kak. Ya, jelas ya. Oke.
Nah, kalau begitu tidak ada pertanyaan lagi. Demikian untuk firman Tuhan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Meli dan Kak Yuli. Oke, buat adik-adik boleh sambil dibuat aktivitasnya, masih ada waktu nih adik-adik. Yuk dibikin dulu yuk aktivitas jurnal mencari Tuhannya. Gimana adik-adik? Sama tugas aktivitasnya, ada yang mau ditanyain dulu? Adik-adik udah kebayang belum nih ada apa aja sih kegiatan yang bisa mendekatkan diri kita sama Allah? Kakak mau nanya nih sama Elang, kira-kira Elang kegiatan apa sih yang membuat Elang bisa mendekatkan diri sama Allah? Apa kira-kira Elang? Atau sama Suci deh. Suci kira-kira kegiatan apa sih yang mendekatkan diri Suci sama Allah? Berdoa. Oke, kalau kata Suci berdoa. Kalau kata Selma? Kira-kira kegiatan apa Selma? Renungan. Oke, nah kalau kata Sharon? Kalau kata Sharon apa Sharon? Baca Alkitab. Oke, baca Alkitab. Kalau menurut Nur Cahya, kira-kira apa? Oke, sambil menunggu waktunya, boleh ya adik-adik mengerjakan aktivitas jurnalnya. Boleh dicicil dulu. Atau Kameli nih boleh berkenalan nih. Kameli sama Kak Yuli boleh berkenalan khusus buat adik-adik di Taruna. Boleh ceritain Palalangon di mana sih? Coba. Kakak mau tanya, ada yang tahu nggak adik-adik GKP Palalangon di mana? Kalau sudah ada yang pernah main ke GKP Palalangon. Nggak pernah main? Oke, boleh Kak Meli sama Kak Yuli perkenalan dulu ya. Oke, makasih.
perkenalkan untuk Kameli sebenarnya ya melayani juga di GKP Palalangon, tetapi untuk full time-nya itu di STT SAPPI ya sebagai staff di sini. Kalau Kameli aslinya orang Sulawesi Tengah ya dari Poso, tetapi Tuhan mengutus untuk pelayanan di sini di Jawa Barat, tepatnya di Palalangon seperti itu. Nah, untuk sehari-hari juga Kameli ya cuma di SAPPI aja. Jadi adik-adik nanti kalau ada waktu seandainya udah bisa keluar ya, bisa mission trip atau semacam itulah, jalan-jalan melihat teman-teman yang ada di GKP Palalangon. Ya, yang ada di sini, cuman jangan kaget karena jalanannya lumayan rusak. Jadi kalau naik kendaraan itu rasanya seperti naik kuda. Tetapi di sini banyak sawah-sawah dan juga dekat dengan Waduk Cirata. Jadi siapa yang mau makan ikan bisa makan sepuas-puasnya. Oke, itu aja sih dari Kameli. Terima kasih Kak Meli. Salam kenal ya Kak Meli dari adik-adik dari GKP Bogor. Oke, boleh perkenalan Kak Yuli? Oke, terima kasih anak-anak semua. Nama kakak Kak Yuli. Kak Yuli di GKP Palalangon sebagai sekretaris di Komisi Pelayanan Anak. Dan puji Tuhan hari ini kami dari GKP Palalangon boleh melayani untuk anak-anak sekolah minggu di GKP Bogor. Kiranya menjadi berkat buat anak-anak di GKP Bogor. Terima kasih. Terima kasih Kak Yuli. Salam kenal dari anak-anak sekolah minggu GKP Bogor ya Kak Yuli. Iya. Dari Kak Yuli sama Kak Meli ada yang mau disampaikan dulu? Apa ya? Mungkin Kak Meli berkaitan dengan cerita sekolah minggunya. Ada yang mau ditambahkan? Sampai di sini, apakah cerita Kameli tadi bisa diikutin nggak dari slide-nya tadi? Memang sih tadi agak macet ya di slide-nya yang sudah disiapkan. Kameli mau tanya dulu, kira-kira ada yang belum paham nggak? Atau ada yang miss nggak kira-kira? Biar sedikit diulas lagi. Atau tadi siapa, mungkin ada teman-teman yang sinyalnya kurang bagus, lalu mendengarnya hanya sepotong-sepotong. Oke, adik-adik ada yang mau bertanya adik-adik? Buat Elang, terus ada Suci, ada Sharon, ada Nur Cahya, ada Selma. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan boleh ditanyakan. Oke, kayaknya udah paham banget ya Kak Meli dan Kak Yuli. Adik-adik kayaknya Ya. udah ngerti banget nih. Ini memang semuanya pada tutup kamera ya. Kameli penasaran nih dengan anak-anak GKP Bogor sebenarnya kelas Nah, ini tadinya. kameranya yuk. Biar Kak Meli sama Kak Yuli bisa kenal sama adik-adik. Oke, Selma sudah nyalain kamera nih. Oke, yuk yang lainnya. Oke, Nur Cahya juga udah nyalain kamera. Oke, ada Sharon sudah. Sharon juga udah. Ya, Elang juga udah. Oke, kalian manis-manis semua ya, para anak-anak Tuhan. Ya, terima kasih. Senang bisa melayani bersama dengan adik-adik semua di ibadah sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, atau dari adik-adik ada yang mau perkenalan dulu nih sama kakaknya. Masih ada 8 menit lagi yuk. Salah satu dari kalian boleh perkenalan dulu. Selma mau mewakili teman-temannya? Boleh Selma atau Suci atau yang lainnya?
Masih pada malu-malu ini kayaknya ya, Kak Helda ya. Oke, ada yang mau disampaikan dari anak-anak? Matthew kelihatannya sering kelempar-lempar dari grup ya, dari room ya. Iya, kayaknya sinyalnya kayaknya Kak, jadi sering kelempar-kelempar. Oke deh kalau gitu, terima kasih ya Kak Yuli, terus terima kasih Kak Meli buat pelayanannya di Sama-sama. Sama. Bogor, khususnya di kelas Taruna. Semoga kita nggak ketemu via Zoom doang ya Kak ya. Kapan-kapan Kak Yuli, Kak Meli bisa bermain ke GKP Bogor, bertemu adik-adik di sini, atau kita yang bermain ke Palalangon ya Kak, kalau Ya, semuanya kita sudah tunggu. baik-baik Ya. aja. Kalau semuanya udah bisa pergi-pergi, nanti kapan-kapan kita bertemu ya Kak. Ya, kami Main tunggu ke nih di Palangon. Palalangon, atau dari GKP Palalangon main ke Bogor, kita bisa ketemu-ketemu. Iya. Oke. Sebentar lagi kita akan kembali ke room utama. Nanti kalau waktunya sudah habis, bisa adik-adik langsung kembali ke room utama ya.
Yeay, serah. Kok kembali? Silakan Kak Nena dan Kak Fani untuk membuka kembali. Oke, udah semuanya ya. Oke, tadi kita semua sudah dengerin firman Tuhan. Nih kakak mau nanya lagi deh. Pasti masih ingat kan? Tadi firman Tuhannya tentang apa? Tentang Amos. Good. Itu Nabi Amos ngingetin bangsa Nggak bisa kayak gini. Israel selalu mencari Tuhan. Maksudnya mencari Tuhan tuh apa ya Kak Fani? Emang Tuhannya hilang ya? Enggak sih, ya. Kak Nena. Enggak hilang. Tuhan ini pasti ada terus bareng kita. Betul. Tapi tinggal kita yang komunikasi sama Tuhan ya. Berdoa, baca kitab, ibadah. Gitu ya adik-adik ya. Oke deh, sekarang kita mau lanjut lagi ke selanjutnya, yaitu persembahan. Kita mau kembali lagi mengucap syukur. Kita mau mengucap syukur sama Tuhan untuk berkat yang Dia udah beri ke adik-adik, ke kakak, ke keluarga kita semua melalui persembahan. Persembahan hari ini ayatnya diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahannya nanti adik-adik bisa titip ke orang tua adik-adik, nanti bisa dikirim ke rekening gereja atau juga bisa melalui QR Code yang ada di layar adik-adik. Atau juga bisa diserahkan ke kotak persembahan di gedung gereja setiap hari kerja pukul 10 sampai 4 sore. Begitu ya, terima kasih adik-adik. Nah, sekarang kita mau menyerahkan persembahan kita. Kita akan membawa persembahan kita di dalam doa yang akan dibawakan oleh Selma. Silakan Selma. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih dan bersyukur atas berkat-Mu yang terus mengalir bagi kami. Dan sekarang kami memberikan persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami agar dapat memperluas kerajaan-Mu. Kiranya Bapa juga memberkati tangan-tangan yang sudah memberikannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Salma. Terima kasih Salma. Nah, kalau tadi kita sudah mengucap syukur dengan memberikan persembahan kita kepada Tuhan, sekarang yuk adik-adik kita mau memuji Tuhan lagi, kita mau angkat pujian, mintalah.
Oke, selanjutnya kita akan kembali lagi memuji Tuhan, tetapi kali ini kita akan memuji Tuhan melalui persembahan pujian yang akan dibawakan oleh Jet Aprilio. Kita saksikan bareng-bareng ya. Happy yay yay yay, happy yay yay yay, aku senang jadi anak Tuhan. Yang jadi kenangan malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Yeay, terima kasih Jet untuk persembahan pujiannya. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita berdoa syafaat dan berkat. Doa akan dipimpin oleh Ibu Yuli. Silakan Ibu Yuli. Oke, yang akan bawain doa berkat dan doa syafaat, Kak Meli sekaligus untuk menutup ibadah hari ini ya Kak. Oke, Kak Meli silakan. Ya, semuanya kita siapkan hati kita dan sikap menghadap Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang baik yang Tuhan anugerahkan untuk kami boleh beribadah bersama-sama walaupun lewat virtual. Tetapi Tuhan itu tidak mengurangi sukacita kami untuk terus datang mencari Tuhan seperti yang sudah Tuhan pesankan melalui Nabi Amos. Pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa bersama-sama untuk GKP Bogor, kiranya Tuhan juga akan terus memberkati saudara-saudari kami, rekan pelayanan kami sebagai guru-guru sekolah minggu, kiranya mereka tetap memiliki hati yang setia, hati yang mau tetap melayani, mengayomi anak-anak, untuk terus datang kepada Tuhan. Tuhan melihat satu persatu bagaimana pergumulan dari kakak-kakak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu yang ada. Kiranya Tuhan yang akan terus bersama-sama dengan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk adik-adik, mulai dari kelas balita ya Tuhan sampai kelas besar, kiranya Tuhan juga yang akan terus memberkati mereka yang masih kecil, mereka yang sudah bersekolah. Kiranya Tuhan yang akan terus memberikan kesehatan, kekuatan, bahkan kepintaran, sehingga mereka boleh tumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa setia dan terus takut akan Tuhan. Bapa di surga, kami juga mengingat untuk teman-teman kami yang hari ini dalam keadaan tubuh yang tidak sehat, ada Siane, ada Cinuel, ada Celo, dan juga Daniel. Tuhan, mereka dalam keadaan tubuh yang lemah, tetapi kami mohon supaya Tuhan yang akan memberkati melalui makanan, obat-obatan, bahkan perawatan medis yang mereka dapatkan. Berikan juga kesehatan kekuatan untuk orang tua yang merawat mereka, sehingga dari keempat teman kami ini boleh kembali pulih, dan pada minggu-minggu berikutnya mereka boleh bergabung lagi bersama kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah yang boleh berjalan dengan baik. Tuhan memberkati semua pelayan yang telah terlibat di dalamnya, bahkan anak-anak sekolah minggu juga yang telah hadir pada saat ini. Baiklah, seluruh adik-adik sekolah minggu, kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya kasih dan pemeliharaan Tuhan, anugerah Tuhan senantiasa melingkupi kehidupan kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Terima kasih Kak Meli. Selanjutnya kita ada pengumuman ya Kak Fani. Ya, betul Kak Nana. Nah, yang pertama, sebelum pengumuman, yaitu ada ucapan terima kasih yang akan dibawakan oleh Bu Wulan. Oleh Kak Helda ya? Oleh Kak Helda. Ya. Silakan, dipersilakan Kak Helda. Terima kasih Nena, terima kasih Fani. Kakak ngucap perwakilan dari guru sekolah minggu dan adik-adik sekolah minggu GKP Bogor mengucapkan terima kasih kepada Kak Meli dan Kak Yuli dari GKP Palalangon
untuk pelayanannya di Sekolah Minggu GKP Bogor hari ini. Semoga pelayanan yang sudah dilakukan Kak Meli sama Kak Yuli bisa jadi berkat untuk kita semua, dan semoga pelayanan kakak selanjutnya juga selalu disertai sama Tuhan. Amin. Untuk Kak Meli dan untuk Kak Yuli, ada salam kasih dari adik-adik Sekolah Minggu GKP Bogor. Semoga kalau COVID semua telah berakhir, kita semua bisa berjumpa ya Kak Meli dan Kak Ya. Yuli. Ya, semoga. Semoga kita bisa berjumpa di Bogor atau bisa berjumpa di GKP Palalangon. Terima kasih Kak buat pelayanannya. Sama-sama. Terima kasih Kak Fani, terima kasih Kak Nena. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya Terima kasih, pengumumannya apa nih Kak Fani? Nah, pengumuman yang pertama yaitu ibadah Zoom akan diadakan 2 kali dalam sebulan, yaitu pada minggu kedua dan minggu terakhir di tiap bulannya. Nah, yang kedua apa Kak Nena? Yang kedua, minggu depan ibadah kita akan kembali diadakan via YouTube. Adik-adik jangan lupa kembali ikut sekolah minggu ya minggu depan ya. Oke. Nah, untuk menutup ibadah kita hari ini, mari kita kembali menaikkan pujian. Kita akan nyanyikan lagu tema gereja kita, Kacida Bingahna. Oke, ibadah kita hari ini sudah selesai. Tapi sebelum kita bubar, kita mau foto dulu. Yuk, buat adik-adik yang belum on cam, boleh on cam dulu ya. Dibuka kameranya, kita mau foto sama-sama. Tadi kita nyalakan kameranya, kita mau foto. Oke, udah semua belum ya? Oke, yuk kita foto. Yuk kita. Satu. Jangan lupa gayanya. Gayanya. 1, 2, 3. Lagi. Dan 3 ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih adik-adik semua. Sampai jumpa minggu depan ya. Bye. Dadah.
Sampai jumpa. Terima kasih. Minggu. Selamat hari Terima kasih semuanya. Nanti semuanya. Oke, kami keluar ya. Aku juga keluar. Oke. Bye. Tunggu dulu Kak, yang untuk guru-guru dan petugas juga pendamping kita akan tutup dulu sebelum ini ya. Setelah selesai kita tetap kumpul, kita akan tutup dalam doa. Ada Evo. Dadah Mas Ivo. Bye Evo. Ya, udah semua ya? Anaknya. Oke. Terima kasih kepada kakak-kakak Oke, Pak Wid, silakan Pak. Kepada Mbak Siwi, Mbak Tari, Mbak Dade. Sama-sama. Ada pesan dari Kak Dimas, katanya senang ketemu anak-anak sekolah minggu di Palangon. Terima kasih juga buat Kak Yuli sama Kak Meli untuk pelayanannya. Sampaikan salam dari kita buat adik-adik di Palangon ya. Ya. Ada masukannya untuk Zoom sore hari ini? Dari Mbak Lia atau yang lainnya? Kalau tidak ada... Ya, saya ucapin ya Mbak Elda ya. Oh ya Pak. Halo Mbak Elda. Iya boleh Pak. Ya, minta waktu sebentar ya. Biasa ya, puji Tuhan ya, hari ini Tuhan sudah menolong dan memimpin kita, khususnya dalam kebaktian sekolah minggu.